Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga anak-anak Ibu selalu berada dalam lindungan Allah. Materi kita pada pertemuan ini yaitu teks laporan percobaan. Apakah kalian pernah melakukan percobaan? Tentunya pernah, bukan? Nah, setelah nanti kalian melakukan percobaan, tentunya kalian akan diminta untuk membuat laporan hasil percobaan. Sebelum mengetahui apa dan bagaimana membuat laporan percobaan, simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alhamdulillah Lapis. Saya Saskia. Saya Priscilawatia. Di sini kami akan eksperimen tentang gas yang terkandung pada Coca-Cola dan min pada Mentos. Ini akan kami tunjukkan bahan dan alatnya. Kita masukkan ke dalam gelas satu persatu. Oke, tadi setelah kita masukkan semua metode di dalam. Oke, jadi depan juga bisa di dalam dan kita akan tuangkan Coca-Cola-nya. Ini yang kita mainkan. Nah, simak video berikutnya ya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Putra, saya Sati Mutali, Saya Aida. Kami akan melakukan eksperimen cara menggunakan balon tanpa diisi atau pompa. Hal yang dibutuhkan adalah balon, soda kue, juga kertas, gunting, sendok, dan botol yang sudah diisikan. Nah, kita masukkan soda kue ke balon dengan menggunakan kertas, kira-kira sebanyak 3 cm. Setelah itu, kita masukkan buka ke dalam botol, kira-kira sebanyak 60 botol. Saya tahu. Setelah itu kita masukkan ujung dan setelah itu soda kue tadi ke dalam botol dengan makan blok. Ya, inilah hasil eksperimen dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah videonya menarik? Nah, itu tadi adalah sedikit gambaran laporan percobaan. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal teks laporan percobaan. Nah, di sini kita akan mengetahui definisi, ciri-ciri, fungsi, dan langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Kita mulai ya. Definisi teks laporan percobaan. Nah, di sini kata percobaan itu sendiri ada kata lainnya yaitu eksperimen. Nah, apa itu eksperimen? Eksperimen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori.
Nah, jadi anak-anak, percobaan itu ada dua macam. Nah, yang pertama untuk menguji dan yang kedua untuk membuktikan teori. Untuk contoh yang menguji ada pada video pertama, dan untuk contoh yang membuktikan teori ada di video yang kedua. Selanjutnya, laporan. Laporan itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberi tugas kepada kita. Jadi, laporan dibuat apabila kita diberikan tugas oleh orang lain. Nah, sekarang teks. Teks itu apa? Teks adalah sebuah tulisan. Jadi, teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Di sini peneliti bisa sebagai individu atau kelompok. Apa yang kita buat di sini? Yang kita buat adalah hasil dari kegiatan percobaan, baik yang menguji atau yang membuktikan teori. Nah, itulah anak-anak definisi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, teks laporan percobaan harus berupa fakta. Apa itu fakta? Fakta itu pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, bisa lihat contoh berikut ya. Ibu akan bacakan kalimat yang pertama. Kalimat pertama, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C kira-kira sebanyak 27 mg. Nah, kalimat yang kedua, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, kira-kira kalimat nomor berapa ya yang merupakan kalimat fakta? Nah, benar. Ternyata kalimat nomor 2 adalah kalimat fakta. Karena di kalimat nomor 2 tidak menggunakan kata kira-kira, di mana kata kira-kira ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, pada kalimat nomor 2 juga dia dapat dibuktikan kebenarannya dengan angka yang ditunjukkannya pada kalimat tersebut, yaitu vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, vitamin C ini sebanyak 27 mg dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah lengkap. Jadi, teks laporan percobaan ini harus mengandung semua unsur secara lengkap. Bagaimana unsur secara lengkap? Unsur secara lengkap itu bisa dikaitkan dengan data, bisa dikaitkan dengan fakta-faktanya, kemudian juga bisa dikaitkan dengan unsur-unsur yang membangun teks itu sendiri. Nah, kenapa harus lengkap? Karena teks ini nantinya diharapkan bisa membuat pembaca memahami apa yang kita buat itu secara utuh, dan apa yang kita laporkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu ya anak-anak. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah objektif. Nah, objektif ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Nah, hipotesis ini apa? Hipotesis adalah dugaan awal. Misalnya, Ananda ingin menguji saus jajanan di sekolah. Dugaan awal bahwa semua saus jajanan di sekolah mengandung bahan berbahaya. Nah, setelah kalian lakukan penelitian, ternyata tidak semua saus jajanan di sekolah mengandung bahan berbahaya. Maka, laporan yang harus kalian buat adalah hal yang sebenarnya, yaitu tidak semua saus jajanan di sekolah mengandung bahan berbahaya. Nah, seperti itu ya. Apa yang kita laporkan nantinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi atau tujuan dari teks laporan percobaan. Nah, yang pertama, fungsinya sebagai informasi. Informasi di sini maksudnya anak-anak ibu sekalian ingin mengetahui kandungan jeruk mana sih yang lebih banyak mengandung vitamin C-nya. Nah, vitamin C pada jeruk mandarin kah? Atau pada jeruk biasa kah? Nah, atau pada jeruk nipis kah? Nah, itu kalian bisa cari, bisa membuat sebuah eksperimen tentang hal itu, kemudian kalian mengetahui ternyata kandungan yang paling banyak vitamin C-nya itu terdapat pada jeruk nipis mungkin. Nah, seperti itu.
Jadi fungsi dari teks laporan percobaan itu untuk bagian ini adalah fungsi sebagai informasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai bukti. Nah, bukti seperti saus jajanan tadi. Kalian mengatakan atau berasumsi bahwa saus jajanan di sekolah itu semuanya berbahaya. Ternyata setelah kalian lakukan penelitian, kalian mengetahui bahwa tidak semua saus berbahaya. Jadi apa yang kalian nanti simpulkan dalam laporan percobaan itu kalian sudah memiliki buktinya kan, karena kalian sudah melakukan percobaan itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk fungsi dokumentasi. Dalam proses pembuatan teks laporan percobaan, tentunya kalian mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, mengumpulkan keseluruhan informasi yang kalian butuhkan. Nah, tentunya apabila teks ini sudah rangkum semuanya, kalian tidak ingin kehilangan apa yang sudah kalian pernah lakukan ini. Nah, untuk itu kalian harus menyimpannya agar nanti pada saat kalian membutuhkan informasi itu, kalian bisa melihatnya kembali. Nah, itu adalah fungsi dokumentasi. Selanjutnya adalah fungsi pemecahan masalah. Nah, bagaimana caranya teks laporan percobaan ini bisa memecahkan sebuah masalah? Nah, misalnya, salah satu dari anak-anak ibu adalah seorang yang sangat suka sekali makan bakso. Nah, ternyata kalian mendengar bahwa salah satu bakso favorit kalian itu adalah bakso yang pembuatannya itu menggunakan boraks atau menggunakan formalin. Nah, apakah di situ kalian tidak bertanya-tanya atau tidak was-was hatinya ingin memakan bakso itu kembali di tempat langganan kalian? Tentunya iya, bukan? Nah, di sini teks laporan percobaan bisa kalian buat. Nah, kalian di sini bisa menguji secara sederhana bagaimana menguji bakso secara sederhana apakah bakso itu terdapat boraks atau bahan berbahaya lainnya atau tidak. Nah, setelah nantinya kalian melakukan percobaan sederhana ini, kalian akan mengetahui hasil yang ingin kalian dapatkan. Oh, ternyata bakso yang biasanya kalian beli itu atau biasanya kalian langganan di sana ternyata tidak berbahaya. Nah, oleh karena itu masalahnya sudah terpecahkan. Kalian tidak lagi was-was untuk makan bakso di tempat langganan kalian. Nah, seperti itu fungsi dari laporan percobaan sebagai pemecahan masalah. Nah, fungsi yang terakhir yaitu untuk pertanggungjawaban. Nah, di sini pada teks laporan percobaan, apapun yang akan kalian buat harus kalian hadirkan fakta dan datanya. Ada fakta dan ada data. Jadi apapun yang kalian nanti simpulkan itu tidak berdasarkan asumsi kalian pribadi, tapi secara objektif tadi. Ya. Nah, begitu ya anak-anak materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk bagian langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk refleksi hari ini, setelah kalian menyimak uraian teks laporan percobaan tadi, anak-anak ibu sekalian diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, atau jika pertanyaan sudah dijawab, silakan menindaklanjuti hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang teks laporan percobaan? Nah, yang kedua, carilah 2 buah contoh judul eksperimen. Yang ketiga, buatlah sebuah kalimat fakta tentang salah satu eksperimen yang kalian buat pada jawaban nomor 2. Yang keempat, jelaskan kembali seperti apa yang dikatakan pemecahan masalah dalam tujuan teks laporan percobaan. Nah, jawabannya ditulis di buku latihan dan langsung dikirim fotonya Japri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.